Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini saya mau mengajak kita untuk membahas tentang Konsili Nicea. Jika Anda pernah mengenal saya dan video-video saya, video-video pengajaran saya, Anda mungkin pernah menemukan di mana pernyataan bahwa pertanyaan saya yang belum dijawab oleh teman-teman yang beraliran lain. Mengapa kalian tidak mengikuti Konsili Nicea secara penuh? Kenapa pilih-pilih? Kenapa menjadi heretik? Ingat sekali lagi, heretik itu berasal dari bahasa Yunani, hairesis, yang artinya memilih. Kenapa kamu memilih sebagian konsili, membuang bagian konsili yang lainnya? Ya kan teman-teman? Jadi kuliah ini saya beri judul ya untuk pengajaran untuk kita semua. Konsili Nicea, karena baru-baru saya menonton sebuah video dari Kristen Reformed ya tentang Konsili Nicea, maka saya memberi judul sekaligus tanggapannya dari perspektif apologetika Katolik. Konsili Nicea dirayakan oleh Reformed, dijalankan oleh Katolik. Ya. Pada tahun 325 Masehi, ya, pada tahun 325 Masehi ini menjadi titik balik sejarah iman Kristen. Ya. Dalam sebuah pertemuan besar di kota Nikea, lebih dari 300 uskup dari berbagai penjuru kekaisaran Romawi berkumpul untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Siapakah Yesus Kristus itu? Apakah dia hanya ciptaan agung, ataukah dia Allah sejati, sehakikat dengan Bapa, Sang Bapa? Nah, Konsili Nicea ini menjawab dengan tegas melalui rumusan iman yang sampai sekarang menjadi syahadat resmi dalam banyak gereja. Yesus adalah Allah benar dari Allah benar, diperanakan, bukan diciptakan, dan sehakikat, homoousios, dengan Bapa. Konsili ini tidak hanya menolak ajaran Arius yang menganggap Yesus lebih rendah dari Allah Bapa, tetapi juga merumuskan dasar-dasar dogma Trinitas yang hingga kini dipegang oleh Gereja Katolik, Ortodoks, dan sebagian Protestan. Sebagiannya, ingat. Ironisnya, banyak kelompok Protestan Reformed hari ini dengan penuh semangat mengutip hasil Konsili Nicea sebagai dasar iman Ortodoks mereka. Mereka menyanyikan pengakuan iman Nicea dalam liturgi, menegaskan keilahian Kristus sebagai fondasi keselamatan, dan menolak Arianisme dengan keras. Namun pada saat yang sama, mereka menolak otoritas gereja yang melahirkan konsili tersebut, bahkan mencampakkan seluruh kanon disipliner yang juga dihasilkan dalam konsili yang sama. Ada apa? Ada apa dengan cinta? AADC. Bagaimana mungkin seseorang menerima buah dari sebuah pohon tapi menyangkal akar dan batangnya? Bagaimana mungkin dogma homoousios dianggap otentik dan ilahi tapi struktur gereja yang mengesahkannya dianggap busuk dan penuh kompromi? Nah, dalam kuliah kita malam ini kita akan membongkar kontradiksi internal dalam sikap Protestan terhadap Konsili Nicea. Kita akan menunjukkan bahwa hanya Gereja Katolik yang konsisten menerima keseluruhan warisan konsili ini, baik dalam isi maupun otoritasnya. Sementara itu, Protestan tampak seperti tamu yang bersulang atas sebuah pesta iman, tapi menolak undangan dan kursi dari tuan rumah yang menyelenggarakannya. Ya kan? Bisa tangkap analoginya. Konsili Nicea bukan hanya warisan sejarah. Dia adalah saksi bahwa kebenaran teologis tidak mungkin terpisah dari otoritas gerejawi. Maka siapapun yang mengaku percaya pada isi Konsili Nicea pada akhirnya harus bertanya, siapa yang menjalankan dan menjaganya sampai hari ini? Ya, ini pertanyaan untuk kita semua. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu Konsili Nicea? ¿Qué es la Konsili Nicea? Konsili Nicea pertama yang diselenggarakan pada tahun 325 Masehi di kota Nicea, sekarang ini bernama Iznik di Turki.
Ini merupakan konsili ekumenis pertama dalam sejarah gereja, dan tujuan utamanya adalah menjawab krisis teologis yang disebabkan oleh ajaran dari seseorang bernama Arius. Dia adalah seorang presbiter dari Alexandria yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah sejati, melainkan ciptaan pertama dari Bapa. Kalau gereja kamu mengajarkan seperti ini, berarti itu namanya bidat Arianisme. Ajaran ini memicu kekacauan dalam tubuh gereja karena menyentuh inti iman Kristen. Apakah Yesus adalah penyelamat ilahi atau hanya manusia agung, manusia yang keren, manusia yang besar, manusia hebat? Kalau dia bukan Allah, maka penebusan di salib kehilangan bobot ilahi. Itu hanya manusia saja. Keselamatan manusia pun jadi ilusi teologis belaka. Ya, karena hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, ada krisis yang mengguncang gereja perdana. Gereja awal ini memang sudah mendoakan dan menyembah Yesus sebagai Tuhan sejak abad pertama. Namun formulasi konseptual yang presisi bahwa Yesus itu sehakikat, dalam bahasa Yunaninya homoousios, sehakikat dengan Bapa, belum dirumuskan secara definitif. Ajaran Arius mengguncang keyakinan ini dan menuntut klarifikasi teologis universal. Karena itu, Kaisar Konstantin meskipun bukan teolog dan bahkan baru akan dibaptis menjelang wafatnya, memanggil konsili ini demi menjaga kesatuan kekaisaran dan gereja. Konsili dihadiri oleh sekitar 250 sampai 318 uskup, mayoritas dari wilayah timur, serta beberapa wakil dari gereja barat. Nah, Paus Silvester pertama yang waktu itu menjabat sebagai uskup Roma tidak hadir secara langsung, tapi dia mengirim 2 wakil sebagai representasi tahta apostolik. Nah, apa yang dihasilkan konsili Nikea? Konsili ini menghasilkan 2 jenis keputusan. Yang pertama, dogma kristologi atau pengakuan iman Nikea, disebut, dikenal juga sebagai pengakuan iman Nikea. Pernyataan iman yang secara tegas menyatakan Yesus Kristus Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Poin kuncinya adalah istilah homoousios, of the same substance, ya, dari substansi yang sama, yang menolak keras posisi Arius. Dan ini bukan sekedar kompromi linguistik, melainkan benteng dogmatis bahwa Yesus adalah Allah sejati yang tidak lebih rendah atau lebih muda dari Bapa. Ya. Selain dogma kristologis ini, ada satu hal yang penting, 20 kanon disipliner, aturan disipliner. Nah, ini sering diabaikan oleh kalangan Protestan, padahal kanon-kanon ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya menentukan apa yang dipercaya, tetapi bagaimana kehidupan iman itu diatur. Nah, ini yang tidak diambil. Beberapa contoh. Kanon ketiga misalnya melarang imam, diakon, dan uskup untuk menikah setelah ditabiskan. Kanon 6 mengakui yurisdiksi uskup Alexandria, Antioquia, dan Roma sebagai pusat otoritas gerejawi regional. Kanon 10 melarang rohaniwan yang pernah berkomuni dengan bidat untuk tetap melayani kecuali telah bertobat. Dan kanon 20 menetapkan larangan berlutut dalam doa pada hari Minggu dan selama masa Paskah untuk menjaga sukacita kebangkitan. Jadi larangan berlutut tidak ada. Jadi konsili Nikea bukan hanya menyatakan apa yang harus dipercaya, tetapi juga bagaimana hidup beriman dijalankan dalam kesatuan, disiplin, dan hierarki. Ya, ini penting. Nah, kita akan menunjukkan bagaimana kelompok reformed dalam video terbaru mereka itu, dalam kenyataannya mereka memilih hasil doktrinal konsili, tetapi menolak struktur, hukum, dan otoritas gerejawi yang sama. Sebuah tindakan pilih-pilih, sebuah tindakan pilih-pilih teologis yang merusak konsistensi internal iman mereka. Tidak konsisten. Kenapa ya selalu tidak konsisten? Nah, apa yang diterima dan ditolak oleh kaum reformed dalam hal ini, Protestan reformed?
Deckengars dan kawan-kawan, MBM juga, Patrick Smith juga, Albert Rumampung juga. Kenapa ya mereka yang sering-sering teriak pada Allegro kan? Nah, kalangan Protestan khususnya dari tradisi Reformed sering memuji Konsili Nikea sebagai tonggak ortodoksi Kristen. Mereka menyebutnya sebagai kemenangan terang atas kegelapan Arianisme dan dengan bangga mengutip pengakuan iman Nikea dalam liturgi mereka. Namun, pujian ini hanya ditujukan pada sebagian isi konsili, bukan keseluruhannya. Lebih spesifik, dogma diterima, tetapi disiplin dan otoritas gerejawi ditolak. So sad. Yang diterima adalah dogma Trinitas dan keilahian Kristus. Kaum Reformed secara eksplisit menerima pokok-pokok ajaran utama dari pengakuan iman Nikea, bahwa Yesus adalah sehakikat atau istilahnya homoousios dengan Bapa, bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi, dan bahwa Arianisme adalah bidat yang sesat dan berbahaya. Tidak diragukan, kaum Reformed dalam hal ini berdiri bersama dengan Gereja Katolik dan Ortodoks dalam menolak Arius dan keturunannya. Mereka akan mengatakan bahwa tanpa Konsili Nikea, iman Kristen akan tergelincir menjadi politeisme atau deisme. Masalahnya ada yang ditolak atau diabaikan, kanon disipliner dan struktur gereja. Ironisnya, semangat Reformed untuk menjaga kemurnian doktrin tidak diikuti dengan konsistensi terhadap sumbernya. Mereka menolak bagian lain dari konsili, yaitu 20 kanon disipliner konsili. Sebagaimana tadi saya sudah singgung sedikit, kanon-kanon ini mengatur hal-hal seperti selibat klerus, yurisdiksi gerejawi termasuk supremasi tahta Roma, liturgi, masa puasa dan tata cara berdoa, serta hubungan dengan kaum bidat. Kaum Reformed menolak seluruh kanon ini dengan alasan seperti biasa, tidak ditemukan dalam Alkitab secara eksplisit, menunjukkan kekuasaan manusia atas iman Kristen, dan membuka jalan menuju tradisi manusia dan agama institusional. Ya. Nah, kita akan melihat bahwa otoritas konsili ini adalah badan legislatif Gereja Universal. Kaum Reformed cenderung memahami Konsili Nikea sebagai forum debat intelektual belaka. Ya, ingat, Protestan Reformed cenderung memahami Konsili Nikea sebagai forum debat intelektual saja, bukan sebagai ekspresi ungkapan otoritatif dari magisterium Gereja Universal yang dipimpin Roh Kudus. Nah, dalam semangat sola scriptura, mereka memisahkan antara dogma yang kebetulan sesuai dengan Alkitab diterima. Otoritas konsili dan struktur gereja ditolak karena menurut mereka tidak eksplisit dalam Alkitab. Konsekuensi dari sikap pilah-pilih ini, sikap semacam ini menghasilkan beberapa masalah serius, masalah berat. Yang pertama, inkoherensi teologis. Mereka mengakui bahwa dogma Yesus adalah Allah sebagai kebenaran universal, namun menolak badan yang menetapkan dan menjaganya. Ibarat seseorang yang memuji konstitusi negara, tetapi tidak percaya parlemen atau mahkamah yang mengesahkannya. Kemudian pengecualian yang menjadi presiden, maksudnya jika satu konsili dapat dipilah-pilih, maka konsili-konsili lain pun bisa diperlakukan demikian. Diseleksi berdasarkan kesesuaian subjektif, bukan ketaatan pada otoritas ilahi. Maka lahirlah fragmentasi gereja. Kemudian ada pengkhianatan terhadap prinsip historis. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Konsili Nikea tidak pernah dipahami oleh para bapak gereja sebagai produk netral. Dia adalah tindakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Memuji hasilnya sambil menyangkal tubuh yang melahirkannya adalah bentuk dekonstruksi historis. Membongkar sejarah, tapi tidak tahu pasang kembali. Disinilah letak ironi Protestantisme Reformed. Mereka merayakan hasil dari Konsili Nikea, tetapi menolak struktur, otoritas, dan roh Gereja Katolik yang membuat konsili itu mungkin terjadi. Konsili Nikea bukanlah buku dogma yang ditemukan di bawah pohon. Dia adalah buah dari kehidupan gereja yang otoritatif, yang diwariskan secara apostolik dari para rasul sampai hari ini. Ya.
Jadi ada akar inkonsistensi. Mari kita memeriksa akar dari inkonsistensi epistemologi. Inkonsistensi epistemologis Protestan. Ya. Paham? Inkonsistensi epistemologis Protestan ini berakar dari mana? Maksudnya begitu. Mengapa kelompok reformat bisa menerima dogma dari Konsili Nikea, tetapi menolak otoritas gerejawi dan kanon-kanon lain yang menyertainya? Ya. Coba tanya pendeta-pendeta kita. Jawabannya terletak pada keretakan epistemologis dalam fondasi Protestantisme itu sendiri. Suatu upaya untuk memelihara isi ortodoksi sambil memutus kontinuitas otoritatif dan institusionalnya. Ada bahaya, kelihatan, oh tidak apa-apa sih. Mari kita periksa lebih dalam. Yang pertama ada sola scriptura sebagai filter yang tidak konsisten. Sola scriptura bukan filter yang konsisten. Prinsip sola scriptura menyatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi sumber dan tolok ukur kebenaran iman. Akan tetapi prinsip ini tidak cukup kuat untuk menjelaskan kenapa kelompok reformat tetap menerima konsep homoousios. Padahal kata homoousios tidak ditemukan dalam Alkitab, tidak pernah ada. Istilah tersebut justru ditolak oleh sebagian pemikir awal karena pernah dipakai oleh bidat modelisme. Formulasi dogma kristologis itu adalah hasil refleksi teologis dan konsili gerejawi, bukan sekedar kutipan literal dari kitab suci. Artinya, doktrin sentral reformat sendiri bersandar pada tradisi gereja, sesuatu yang secara prinsip mereka tolak. Ini adalah bentuk tradisi yang disaring berdasarkan kecocokan pribadi, bukan penerimaan menyeluruh akan karya Roh Kudus dalam sejarah gereja. Pilih-pilih. Itulah kenapa disebut heresi kan. Pilih yang suka, buang yang tidak suka. Jadi ada pemenggalan warisan, dogma tanpa magisterium. Selesai, dogma tanpa magisterium ini mau buat apa? Mau dijaga oleh siapa? Hasilnya berantakan. Reformator seperti Luther dan Calvin mewarisi iman kristologis dari gereja perdana, iya, namun mereka memutus ikatannya dengan magisterium dan tradisi yang mengawalnya. Mereka mempertahankan buah dari pohon iman, tetapi mencabut akar dan batangnya. Ini berakibat fatal, saudara-saudari. Fatal. Tanpa magisterium yang hidup, siapa yang menentukan batas-batas ortodoksi? Siapa? Siapa yang menjamin bahwa dogma tidak akan tergelincir dalam relativisme atau penyimpangan subjektif, ya, dengan satu Alkitab 66.000 denominasi? Itu maksudnya apa? Ya, setelah menolak otoritas gereja, yang tersisa hanyalah pendeta lokal, sinode regional, atau konsensus intelektual yang bisa berubah-ubah. Ya, bagaimana mau meletakkan fondasi ortodoksi pada sesuatu yang bisa berubah-ubah? Tidak bisa. Ya. Jadi Protestantisme ini adalah proyek otoritas alternatif. Ya. Otoritas alternatif. Karena sudah tolak otoritas gereja, maka kamu menciptakan otoritas alternatif. Reformasi ini pada dasarnya adalah penataan ulang otoritas, bukan sekedar perbaikan moral atau pembaruan spiritual. Ketika otoritas paus dan konsili ditolak, maka Alkitab dijadikan satu-satunya otoritas tertulis, karena hanya itu yang ada pada kamu. Tapi tafsir Alkitab tidak diserahkan kepada otoritas kolegial apostolik, otoritas bersama yang bersumber dari para rasul, tetapi kepada individu, perorangan, atau sekedar komunitas lokal. Ya. Dengan kata lain, mereka tidak menggantikan magisterium dengan sesuatu yang objektif, ya, tetapi dengan keragaman subjektif. Ini parah. Ya, semua orang bisa mengajar tentang Tuhan versi dia. Maka jangan heran, hasilnya adalah ribuan denominasi dengan tafsir berbeda. Konflik antar kelompok Protestan yang sama-sama mengklaim berpegang pada Alkitab. Ya. Nah, konsekuensi logisnya adalah tradisi yang dipakai secara oportunistik. Oportunistik itu maksudnya apa? Ya, curi kesempatan. Ya. Sikap Protestan terhadap Konsili Nikea adalah contoh sempurna dari apa yang disebut tradition by convenience, yaitu memakai tradisi hanya ketika cocok,
dan membuangnya ketika tidak. Iya kan? Sampai sekarang itu makanya disebut Protestantisme itu, karena itu heresi. Mereka memakai pengakuan iman Nikea untuk melawan Arius dan saksi Yehova, tapi menolak Konsili Trente yang menegaskan kembali otoritas gereja. Mereka mengutip Athanasius sebagai pahlawan iman, tapi menolak Paus dan Magisterium yang menjadi penjamin kontinuitas ajaran yang sama. Ya, jadi sebagai kesimpulan sementara, ini adalah apa yang disebut fragmentasi epistemik, ya, perpecahan cara mencapai pengetahuan, pecahnya, rusaknya cara mencapai kebenaran. Fragmentasi epistemik. Konsili Nikea berdiri bukan sebagai dokumen netral, ini harus dipahami, melainkan sebagai produk gereja yang berotoritas dan terstruktur. Dia hasil dari gereja yang punya otoritas dan terstruktur. Menerima dogma Nikea tanpa menerima gereja yang memformulasikannya adalah seperti memakai peta tapi menolak keberadaan kompas. Peta yang tradisional, peta konvensional kan. Dia sudah ambil petanya tapi tidak mau pakai kompas untuk lihat mana yang utara, mana yang selatan sehingga kemudian bisa jalan. Berpegang pada syahadat tapi menyangkal siapa yang menyusunya. Ini bahaya. Maka inkonsistensi Protestan terhadap Konsili Nikea bukan soal sejarah, tetapi soal epistemologi. Epistemologi itu maksudnya cara mencapai pengetahuan yang benar. Dari siapa kebenaran itu kita terima dan siapa yang menjaganya tetap murni. Ya, ini penting, soal epistemologi. Ya. Nah, kita akan menyoroti posisi gereja Katolik, bagaimana gereja memahami dan menjaga Konsili Nikea secara utuh melalui otoritas dan bimbingan Roh Kudus. Kita mau pause sebentar ya. Terima kasih Romo. Oke, pause sebentar ya. Dia sudah lihat kan inkonsistensi Protestan sudah ada. Sekarang kita lihat bagaimana cara gereja Katolik untuk menjaga dan melanjutkan Konsili Nikea ini. Nah, mari kita lihat. Otoritas gereja bagian keempat, otoritas gereja dan magisterium. Ini pilar yang menjaga kebenaran. Pilar yang menjaga kebenaran. Penjaga kebenaran itu bukan teks Alkitab, bro. Jadi tidak bisa sola scriptura. Jadi kita sudah melihat inkonsistensi epistemologis Protestan dalam menerima hasil Konsili Nikea, tapi menolak otoritas gereja. Kini, sekarang ini, kita perlu bertanya, bagaimana gereja Katolik memahami, merawat, dan menjaga isi Konsili Nikea secara utuh dan konsisten? Ya, jawabannya terletak pada 3 pilar yang tak terpisahkan. Sebagaimana kalian ketahui, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ini 3 pilar kebenarannya. 3 pilar kebenaran. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Konsili Vatikan kedua dalam Dei Verbum nomor 10 menegaskan bahwa tugas untuk secara otentik menafsirkan sabda Allah dipercayakan hanya kepada magisterium gereja, yaitu kepada paus dan para uskup yang bersatu dengannya. Artinya, kebenaran iman tidak diambil dari Alkitab saja, melainkan dijaga dan dijelaskan oleh kitab suci, firman Tuhan yang tertulis, tradisi suci, penyerahan hidup dari para rasul berupa liturgi, rumusan iman, ajaran para bapak gereja, dan magisterium, yaitu otoritas mengajar gereja yang sah, paus dan para uskup bersatu dengan dia. Inilah ekosistem ilahi yang menjadikan iman tetap utuh, bukan serpihan dogma yang terapung di lautan tafsir pribadi. Ya. Jadi saudara-saudariku, gereja Katolik itu satu tubuh yang hidup sejak para rasul. Gereja Katolik melihat dirinya bukan sebagai penjaga museum, tetapi sebagai tubuh hidup yang didirikan oleh Kristus di atas batu karang Petrus, Matius 16:18, dipelihara oleh Roh Kudus sepanjang sejarah, membentuk dan mengesahkan konsili-konsili sebagai ekspresi iman yang kolegial dan ilahi. Konsili Nikea hanya mungkin dijalankan oleh gereja yang memiliki hierarki sakramental, uskup, imam, dan diakon, yang memiliki struktur komunio, itu kesatuan dengan paus, dan memiliki warisan iman yang berkelanjutan, bukan rekonstruksi sejarah. Jadi, mengapa gereja Katolik tidak memilah dan memilih? Berbeda dengan Protestan yang menyaring hasil konsili berdasarkan prinsip subjektif,
mana yang sesuai Alkitab menurut mereka. Gereja Katolik menerima seluruh isi Konsili Nikea, dogma dan kanon. Otoritas kolektif para uskup yang dipimpin dalam persekutuan dengan takhta Roma, dan juga menerima warisan kristologis dan disipliner, bukan sebagai warisan manusia tetapi sebagai hasil bimbingan Roh Kudus. Bahkan setelah Konsili Nikea, Gereja Katolik melanjutkan perjuangan teologis melawan Arianisme dalam Konsili Konstantinopel pertama tahun 381. Kemudian memperdalam kristologi dalam Konsili Efesus 431 dan Kalsedon 451. Menjaga kesinambungan doktrin Trinitas dan inkarnasi selama berabad-abad sampai saat ini. Ya, itu hanya gereja yang bisa jaga. Semua ini tidak mungkin dilakukan tanpa magisterium yang hidup, yang dijaga dalam gereja Katolik saja. Nah, kita akan melihat bukti konsistensi. Ada liturgi, katekese, dan dogma. Sampai detik ini, Gereja Katolik mendoakan syahadat Nikea Konstantinopel dalam setiap misa hari Minggu, mengajarkan homoousios dan dogma Trinitas dalam katekismus KGK 253-267, menjaga dan menjelaskan dogma itu lewat konsili, lewat ensiklik, dan pengajaran resmi dari Paus. Artinya, apa yang dihasilkan oleh Konsili Nikea tidak menjadi arsip mati, melainkan napas hidup dalam iman Gereja Katolik. Jadi, kalau Protestan memuji hasil Nikea tapi menolak tubuh yang mengandungnya, maka Katolik menerima dan menjaga keseluruhannya dalam iman yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, ada konsekuensi teologis dan gerejawi dari penolakan otoritas konsili. Penolakan terhadap otoritas gereja yang menyelenggarakan Konsili Nikea bukanlah sekedar perbedaan gaya kepemimpinan atau interpretasi doktrinal, bukan. Dia punya konsekuensi teologis yang dalam dan dampak gerejawi yang nyata. Konsekuensi yang kini terlihat jelas dalam fragmentasi internal Protestantisme dan relativisme doktrin yang tidak terhindarkan. Dari otoritas apostolik berubah menjadi tafsir subjektif. Ya, saat seseorang menolak otoritas magisterium, maka tidak ada lagi standar objektif untuk menilai ortodoksi. Yang tersisa hanyalah pendeta lokal yang menafsirkan Alkitab menurut pemahamannya, sinode-sinode regional yang saling tidak mengikat, buku pengakuan iman yang berubah tergantung zaman dan tempat. Coba pelajari confession dari Protestan, bergantung sesuai zaman dan tempat. Berubah maksudnya berubah tergantung zaman dan tempat. Hasilnya apa yang kita lihat sekarang, saudara-saudari? Lebih dari 30.000, ingat 30.000, bukan 3 ya, 30.000 denominasi Protestan di seluruh dunia. Masing-masing mengklaim berdasarkan Alkitab, tapi saling beda tafsir. Jadi sini dogma jadi opsi, bukan fondasi. Dogma itu opsi, bukan lagi fondasi. Ketika konsili kehilangan otoritas normatif, maka dogma pun kehilangan daya ikat. Pengakuan iman Nikea bisa didoakan hari Minggu ini, lalu diinterpretasi ulang minggu depan, misalnya ditambahkan yaitu Yesus Kristus, atau diabaikan dalam gereja lain tanpa ada mekanisme koreksi. Siapa mau dengar siapa? Tanpa otoritas gerejawi, homoousios berubah menjadi perdebatan filosofis, Trinitas menjadi doktrin opsional, bahkan ditolak oleh gereja-gereja Unitarian dan karismatik ekstrim. Kristologi ortodoks digantikan dengan Yesus sebagai guru moral, mirip narasi Arianisme modern yang kembali merayap diam-diam. Lalu ditangkap oleh Patrice Allegro. Oke, jadi ada tradisi yang terputus, artinya gereja tanpa memori. Dengan menolak Konsili Nikea sebagai tindakan gereja universal yang sah, kaum Protestan kehilangan kontinuitas sejarah. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini. Siapa yang pertama kali mendefinisikan keilahian Kristus? Apa dasar komunitas Kristen menyembah Yesus sejak awal? Dasarnya apa? Ya, seperti kalau kita bisa sepakat dengan polemikus dari Islam, tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku."
Selesai. Apa dasar komunitas Kristen menyembah Yesus sejak awal? Bagaimana Anda bisa mempercayai doktrin Trinitas jika Anda tidak percaya pada konsili yang merumuskannya? Kalau percaya pada konsili yang merumuskannya, harus percaya pada gereja yang mengadakan konsilinya. Akibatnya, iman menjadi improvisasi individual, bukan pewarisan apostolik. Tradisi gereja tidak lagi diturunkan, melainkan dibentuk ulang oleh tafsir lokal. Di sini ada teologi tanpa jangkar dan pengkhianatan terhadap warisan para martir. Para bapak gereja yang mempertahankan keilahian Kristus seperti Athanasius, Hilarius, dan Basilius tidak berjuang. Mereka itu tidak berjuang demi debat intelektual, bukan. Mereka justru dibuang, dianiaya, dan diasingkan karena membela ortodoksi konsili. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hasil konsili itu kelak akan dipilah-pilih oleh generasi Protestan yang tidak mengakui struktur gereja tempat mereka bernaung. Ya, para bapak gereja ini tidak berpikir bahwa hasil konsili yang ditegaskan itu akan dipilih mana suka oleh generasi Protestan. Jadi menerima doktrin Kristologi dari Nikea tanpa menerima otoritas gereja yang melahirkannya adalah seperti mengambil anaknya lalu membunuh ibunya. Kurang ajar, bukan? Dipidana gitu ya. Ambil anaknya, bunuh ibunya. Jadi di sini kita menegaskan bahwa gereja Katolik adalah penjaga warisan. Gereja Katolik sebagai penjaga warisan. Hanya gereja Katolik yang menjaga dogma dan kanon secara utuh. Dogma dan kanon secara utuh dari Konsili Nicea. Memahami konsili sebagai tindakan magisterium universal yang sah. Dan menjalankan iman sebagai warisan apostolik, bukan eksperimen lokal. Ya, bukan coba-coba, uji coba. Oh, kalau cocok kita pakai, kalau tidak cocok sudah, tidak usah saja. Inilah sebabnya mengapa iman Katolik tetap konsisten sejak abad pertama sampai hari ini. Bukan karena Katolik tidak mau berubah, tapi karena gereja memahami bahwa kebenaran iman bukan hasil voting, melainkan anugerah dan warisan. Warisan, ingat, warisan itu datang dari mana? Tradisi. Jadi jika Protestantisme adalah proyek pemilahan dan pemutusan dari warisan konsili, maka Katolik adalah rumah tempat warisan itu tinggal, tumbuh, dan dijaga. Jadi pertanyaan untuk kita sekarang, ada yang merayakan buahnya tapi menolak pohonnya. Konsili Nikea ini bukan sekedar catatan sejarah yang bisa dipetik sebagian lalu diabaikan sisanya. Ini bahaya kalau melihat Konsili Nicea seperti itu. Konsili Nicea ini adalah tindakan kolektif, tindakan bersama dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebuah peristiwa di mana kebenaran iman dirumuskan oleh para uskup yang bersatu dalam bimbingan Roh Kudus. Kaum reformed hari ini dengan bangga mengutip pengakuan iman Nikea, menolak Arianisme, dan menegaskan keilahian Kristus. Oke, tapi di saat yang sama mereka menolak otoritas konsili yang merumuskannya, mengabaikan kanon-kanon disipliner yang menyertainya, dan mencabut doktrin dari konteks hidup gereja yang melahirkannya. Cabut, buang. Ya. Ini seperti memuji simfoni tapi membenci orkestra, atau mengutip konstitusi tapi menolak parlemen yang menyusunnya. Sikap ini tidak hanya tidak konsisten secara historis, tapi juga gagal secara epistemologis dan teologis. Kebenaran iman bukan hasil seleksi pribadi, melainkan warisan kolektif yang dijaga oleh gereja yang hidup. Ketika gereja direndahkan menjadi sekedar komunitas lokal atau persekutuan iman, maka kebenaran dogmatis pun kehilangan jangkar dan otoritasnya. Ya. Jadi Gereja Katolik adalah rumah konsili penjaga warisan. Hanya dalam Gereja Katolik, ingat, hanya dalam Gereja Katolik, Konsili Nikea tetap memiliki makna yang utuh. Dogmanya diteguhkan dalam liturgi dan katekese,
kanon disiplinernya dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sakramental dan hierarki, otoritasnya dihormati sebagai bagian dari magisterium yang sah dan apostolik. Maka, jika hari ini saudara-saudari Anda semua mengaku bahwa Yesus adalah Allah sejati dari Allah sejati, bahwa Ia diperanakan bukan diciptakan, dan bahwa Ia sehakikat dengan Bapa, maka pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah, mengapa Anda mempercayai hasil dari konsili Nikea, tapi menolak gereja yang menjalankannya? Jika Anda sungguh merayakan kebenaran yang ditegaskan di Nikea, maka bergabunglah dengan gereja yang hidup, otoritatif, dan apostolik, yakni gereja Katolik, yang bukan hanya merumuskan, tetapi juga menjaga dan menghidupi iman itu sejak abad keempat sampai hari ini. Ya, karena iman sejati tidak berdiri di udara, tidak melayang-layang di udara. Dia berdiri di atas batu karang, dan batu karang itu masih ada di sini dan sekarang. Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.